Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ikun RD Craft teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, rezeki lancar, amin. Baik, di konten kali ini saya mau sedikit berbagi ya. Di video singkat kali ini saya sedikit berbagi tentang pisang nih teman-teman. Jadi ceritanya ini kemarin habis ada acara 100 hari wafat ayah saya ya. Nah kebetulan pisangnya ini lebih teman-teman, ada sisa-sisa pisang maksudnya. Baik, sedikit berbagi ya teman-teman. Jadi manfaat pisang juga banyak banget sebenarnya untuk tanaman ya teman-teman. Di konten kali ini saya mau berbagi cara memanfaatkan pisang sisa ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya pisang di rumah terus pisangnya nggak habis dimakan gitu ya, dan tersisa, teman-teman bisa manfaatkan sebagai pupuk ya teman-teman, pupuk untuk tanaman, karena pisang mengandung berbagai nutrisi yang penting teman-teman bagi pertumbuhan tanaman ya. Kandungan pisang juga ada banyak, ada seperti kalium, nitrogen, fosfor, terus magnesium dan zat besi, kalsium juga ada teman-teman. Oke, jadi di konten kali ini saya mau memanfaatkan pisang yang sisa ini. Caranya simpel-simpel saja gitu teman-teman. Jadi pisang yang sisa ini saya kumpulkan, terus nanti saya masukkan ke dalam galon air mineral bekas teman-teman. Caranya mudah ya, ikutin terus videonya. Dan untuk yang baru bergabung, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan ide-ide kreatif dari channel Ikun RD Craft. Oke, nah ini apa ya teman-teman, ini galon yang sudah saya isi di konten sebelumnya, kebetulan belum penuh ya. Nah ini ada sisa pisang, saya mau masukkan pisangnya teman-teman. Sebelum saya masukkan ini, saya mau ngambil ini nih teman-teman, pupuk organik cairnya ya, POC teman-teman. Nah caranya mudah. Jadi sebenarnya kita bisa nabung kompos ya teman-teman, nabung pupuk dengan memanfaatkan galon bekas dan keran ya. Teman-teman bisa tonton juga di konten sebelumnya cara pembuatan alat ini. Jadi alatnya mudah nih teman-teman, tinggal dimasukkan sisa-sisa pupuk organik, sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa ini limbah organik maksudnya. Terus kalau udah didiemin berapa minggu pasti keluar airnya teman-teman. Nah airnya ini bisa kita aplikasikan buat pupuk tanaman. Caranya seperti ini, mudah ya, tinggal dibuka kerannya, terus dituang airnya teman-teman. Kandungan pisang ada banyak banget ya teman-teman. Untuk detailnya saya sendiri tidak tahu, tapi saya sudah sering memanfaatkan seperti kulit-kulit pisang sebagai kompos. Kandungan pisang ini teman-teman, yang saya tahu ya, meningkatkan pertumbuhan tanaman, terus karena ada kandungan kaliumnya teman-teman, jadi merangsang pertumbuhan tanaman ya, memperkuat struktur batangnya dan meningkatkan ketahanan tanaman teman-teman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan ya. Ini teman-teman, jadi tanahnya jadi tahan ini ya, tahan air, maksudnya menyerap air dengan lebih baik gitu. Nah ini sisa-sisa pisang dimasukkan semuanya ya teman-teman. Oke, sambil saya masukkan pisang, saya sambil baca-baca juga ya teman-teman, kira-kira apa saja yang terkandung di dalam pisang. Nah setelah saya baca-baca ya, jadi pisang mengandung banyak unsur hara teman-teman. Ternyata pisang mengandung banyak unsur hara ya. Buat teman-teman yang belum tahu unsur hara itu apa, bisa ditonton juga di konten sebelumnya. Oke, jadi pisang mengandung banyak manfaat nih teman-teman buat tanaman, karena ada kandungan fosfor juga, magnesium, sulfur dan nitrogen ya.
kalium nih teman-teman, membantu tanaman tumbuh, memperkuat batang dan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan. Ya, saya bolak-balik seperti itu sih ya teman-teman. Ada nitrogen juga mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, jadi di awal-awal berarti ya teman-teman, di awal-awal ini juga bagus. Di awal kita tanam seperti pohon apa ya, seperti sayur atau yang lainnya, meningkatkan ketahanan tanaman juga terhadap penyakit dan jamur, juga bakteri ya teman-teman. Terus merangsang pertumbuhan dan ini pembuahan juga teman-teman. Iya, mantap, ada kandungan fosfornya juga. Iya, dan teman-teman bisa juga ya campurkan ini air leri teman-teman, atau air cucian beras yang pertama kali cuci ya, itu ya. Pisang juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik ya, seperti itu kandungannya teman-teman. Ya, jadi nanti ya air ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk cair. Terus kalau udah jadi kompos nih teman-teman, kalau udah berbulan-bulan ya, ini pasti ini otomatis jadi kompos teman-teman. Ya, semoga sedikit bermanfaat ya video konten singkat kali ini. Mohon maaf, jadi 2 minggu kemarin sakit ya. Ya, bikin kontennya yang simpel-simpel saja dulu, tenaganya belum begitu fit teman-teman. Oke, seperti biasa saya kasih waktu buat teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe ya, karena dengan Anda subscribe, Anda sudah mensupport channel ini terus berkembang teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan untuk yang sudah subscribe sehat selalu, rezekinya lancar, selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Urusan dagang, urusan bisnis, urusan tanam menanam, semoga lancar mendapatkan hasil maksud ya. Nah, ini kalau udah penuh bisa dipadatkan teman-teman, gunakan kayu atau apa yang lainnya. Dengan sesimpel ini ya teman-teman, teman-teman bisa coba di rumah. Pokoknya ambil galon ini ya, galon air, terus ditaruh di belakang rumah gitu ya. Nanti kalau ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah dapur ya, masukkan saja di situ. Nanti pokoknya nggak terasa gitu teman-teman, tahu-tahu teman-teman udah punya kompos ya. Karena setiap hari dimasukkan ya. Nanti kalau udah penuh didiemin, ditaruh di tempat yang lebih jauh juga nggak masalah teman-teman. Yang penting jangan terkena ini ya, sepertinya bagusnya nggak terkena sinar matahari langsung ya. Mohon maaf, saya jujur saja ya, saya bukan ahli kompos juga, tapi saya pengen belajar tentang kompos teman-teman, pengen tahu lebih tentang kompos. Karena kalau apa ya, urusan tanam menanam, yang terpenting itu menurut saya ya, itu media tanam dulu teman-teman. Kita belajar media tanam dulu. Kalau kita pengen nanam apa ya, eksperimen apa, kalau udah punya media tanamnya, insya Allah kita bisa apa ya, bisa lebih bereksperimen gitu teman-teman. Kalau udah ada pohonnya, udah ada bibitnya, terus kita belum punya media tanamnya, ya kurang aja gitu teman-teman. Pokoknya jangan bosen-bosen gitu teman-teman, ikutin terus videonya. Kita belajar bareng ya, belajar bareng media tanam dulu. Jadi kalau ibarat mau bikin rumah ya, kita bikin pondasi dulu mungkin ya. Jadi kita belajar pondasinya dulu. Jadi kalau urusan tanam menanam, menurut saya ya, saya ulangi, menurut saya itu paling penting itu media tanam teman-teman. Setelah saya ya perhatikan, saya teliti, saya amati dan saya cermati gitu ya teman-teman. Ya pokoknya yang terpenting media tanam. Jadi kita harus tahu betul tentang media tanam dulu ya. Yang belum tahu media tanam dulu ya, yang belum tahu media tanam itu apa ya,
tempat lah ya, tempat untuk nanamnya dulu. Jadi tempatnya jenisnya seperti apa, terus kondisi tanahnya seperti apa ya, kandungan tanahnya seperti apa ya. Kalau udah punya alat sih memang mungkin mudah ya teman-teman, kita bisa langsung cek ya. Tapi kalau kayak saya, kalau kayak kita gini yang orang awam terus pengen tanam, nggak punya alat, nggak tahu apa-apa ya, saya pikir ya memang harus belajar dulu ya, harus belajar dulu tentang media tanam. Oke, saya sudah coba berapa ya teman-teman, kita sudah coba bereksperimen berapa macam ya. Ada dari kompos batang, semuanya sih saya pakai pohon ini ya teman-teman, pakai pohon pisang ya. Ada ini, ada rumput-rumput liar, terus ada daun kering, daun ubi jalar juga udah ada ya. Pokoknya jangan bosan-bosan ya, ikutin terus videonya, kita belajar bareng media tanam dulu. Nanti kita upgrade ke cara menanam mungkin ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga sedikit bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kondisi badan masih belum fit. Buat teman-teman juga ya, utamakan kesehatan, utamakan ya seperti itu teman-teman. Utamakan sehat ya, biar kita bisa beraktivitas. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.